Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, dokter. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih, dokter. Iya. Baik, Ibu. Perkenalkan saya Dokter Jin, dokter jaga di klinik ini. Bagaimana keadaannya hari ini, Ibu? Keadaan saya baik, dokter. Iya, baik. Kalau boleh tahu, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melakukan pemeriksaan, dokter. Oh iya, pemeriksaannya. Ya. Baik, Ibu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kalau boleh tahu, Ibu, namanya Ibu siapa? Ibu Rina. Ibu Rina ya. Umurnya berapa, Ibu? Umur saya 30 tahun, dokter. 30 tahun. Kalau boleh tahu, Ibu, alamatnya di mana, Ibu? Alamat saya di Sudian, dokter. Sudian. Kemudian pekerjaannya, Ibu? Pekerjaan saya ibu rumah tangga, dokter. Oh, ibu rumah tangga. Baik, Ibu, Ibu Rina, kalau boleh tahu apa ada keluhan utama yang Ibu rasakan? Begini, dokter, saat ini saya mengalami keluhannya itu nyeri pada bagian dada saya, dokter. Oh, yang nyeri pada dada ya, Ibu? Iya. Baik, Ibu, nyeri yang Ibu rasakan ini apakah timbul mendadak? Iya, dok, kadang-kadang dia timbul mendadak rasa nyerinya. Oh iya, kalau boleh tahu, Ibu, kapan Ibu merasakan nyeri dada ini? Apakah pada saat Ibu beraktivitas? Saya merasakannya di saat saya beraktivitas, dok. Saat beraktivitas sudah berapa lama Ibu merasakan nyerinya? Kira-kira sudah 1 bulan, dok. Oh, 1 bulan ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini nyeri dadanya Ibu bersifat terus-menerus atau cuman kadang-kadang Ibu rasakan? Kadang-kadang, dok, saya merasakannya. Kadang ya. Kemudian apakah nyeri yang Ibu rasakan ini menjalar ke lengan atau tangan Ibu, kemudian menjalar ke dagu atau punggung, atau hanya menetap di dada Ibu saja? Ketika saya merasakan nyeri dada, dok, saya merasakan juga pada bagian punggung saya. Oh iya, pada bagian punggungnya Ibu. Baik, Ibu, pada saat Ibu merasakan nyeri, apakah ada gejala lain yang Ibu rasakan seperti jantung berdebar-debar, sesak nafas, berkeringat, Ibu? Saya merasakan jantung saya berdebar-debar, dok. Oh, jantung berdebar-debar ya, Ibu. Kemudian apakah Ibu ada merasa mual atau muntah atau nyeri pada perut atau ulu hati Ibu? Saya merasakan mual, dok. Mual ya? Iya. Baik, Ibu. Kemudian apakah Ibu ada merasakan seperti pusing, otot lemah, atau ada nyeri atau bengkak pada kaki atau tangan Ibu? Saya merasakan pusing, dok. Pusing. Iya. Kemudian Ibu, apakah Ibu merasakan pernah pingsan atau merasakan badan Ibu lemah? Saya pernah mengalami atau mengalami pingsan, dok. Oh, pingsan ya, Ibu. Iya, dok. Baik, Ibu. Baik, Ibu, apakah penyakit nyeri dada ini Ibu pernah rasakan sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah merasakannya, dok. Oh, Baru belum. kali ini, dok. Oh, belum pernah ya. Kemudian apakah ada keluarga Ibu yang juga merasakan atau menderita penyakit yang sama dengan Ibu? Tidak ada, dok. Cuma saya di rumah saja yang mengalami nyeri Tidak. dada. Baik, Ibu. Jadi Ibu berdasarkan informasi yang Ibu sampaikan kepada saya, di mana Ibu Rina merasakan nyeri dada, di mana nyeri dadanya ini Ibu rasakan mendadak saat Ibu beraktivitas, kemudian nyerinya ini Ibu rasakan sudah 1 bulan, di mana nyerinya ini menjalar ke punggung Ibu. Kemudian ada juga gejala lain yang Ibu rasakan seperti jantung berdebar, kemudian kadang-kadang Ibu merasakan mual, kemudian Ibu pusing, dan Ibu pernah pingsan ya. Iya, dok. Kemudian di sini Ibu juga belum pernah sebelumnya menderita penyakit nyeri dada ini ya, Ibu. Iya. Kemudian tidak ada anggota keluarga Ibu yang menderita seperti apa yang Ibu rasakan ya. Iya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, dok. Perkenalkan, Ibu, saya Dokter Jane, dokter jaga di klinik ini. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Kabar saya baik, dok. Iya. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Jadi begini, dok, saya kesini ingin mengonsultasi tentang penyakit saya yaitu PJK, dok. Oh, PJK ya, Ibu. Baik, sebelum kita memulai konsultasi, Ibu, saya akan mendata identitas Ibu. Kalau boleh tahu namanya Ibu siapa? Ibu Rani. Ibu Rani. Umurnya Ibu? Umur saya 57 tahun, dok. 57 tahun ya, Ibu. Kemudian alamatnya Ibu di mana? Saya di Sudiang, dok. Sudiang. Kemudian status perkawinan Ibu, apakah Ibu sudah menikah? Iya, saya sudah menikah. Oh iya, sudah menikah ya, Ibu. Kemudian pekerjaannya Ibu? Sebagai ibu rumah tangga, dok. Ibu sebagai ibu rumah tangga ya. Iya. Baik, Ibu Rani, sebelumnya saya ingin tanyakan kepada Ibu, apakah Ibu tahu apa itu penyakit jantung
koroner atau PJK Ibu? Saya tidak mengetahui terlalu detail, Dok. Oh iya baik Ibu. Di sini saya akan menjelaskan singkat ya Ibu mengenai PJK atau penyakit jantung koroner. Di mana PJK atau penyakit jantung koroner itu Ibu adalah gangguan fungsi jantung Ibu akibat kurangnya darah ke otot jantung Ibu dikarenakan ada plak sehingga pembuluh darah koroner Ibu mengalami penyempitan atau penyumbatan sehingga lapisan dinding jantung Ibu di sini mengalami kerusakan karena aterosklerosis. Jadi Ibu gejala dari PJK ini Ibu seperti Ibu merasakan keringat dingin, kemudian nyeri dada yang berat, kemudian Ibu merasakan mual dan kadang Ibu akan merasakan pusing. Jadi Ibu apakah Ibu tahu apa faktor-faktor risiko dari PJK ini Ibu? Tidak, Dok. Oh baik, jadi di mana penyakit jantung koroner ini Ibu punya faktor resiko di mana kita bedakan menjadi dua Ibu. Yang pertama itu faktor resiko yang dapat diubah atau bisa disebut modifiable risk factor atau dan ada juga yang disebut dengan faktor resiko yang tidak dapat diubah atau unmodifiable risk factor. Nah, di mana unmodifiable risk factor atau faktor resiko yang tidak dapat diubah ini Ibu, contohnya itu yang pertama jenis kelamin, di mana pada pria lebih beresiko dibandingkan dengan wanita. Kemudian yang kedua itu faktor resikonya yaitu umur, di mana pada pria yang lebih beresiko terkena PJK ini Ibu umurnya itu di atas 45 tahun, sedangkan pada wanita Ibu umurnya itu di atas 55 tahun atau mengalami menopause, di mana kita lihat di sini kan Ibu berumur 57 tahun, jadi Ibu memang berisiko terkena PJK ini. Kemudian kita lihat juga riwayat penyakit kardiovaskular sebelumnya. Apakah ada riwayat penyakit kardiovaskular Ibu sebelumnya? Iya, Dok. Itu yang menyebabkan faktor resikonya. Kemudian yang terakhir itu faktor yang tidak dapat diubah itu Ibu riwayat dari keluarga Ibu, apakah ada keluarga Ibu yang mengalami PJK. Jadi apakah ada keluarga Ibu yang mengalami PJK juga? Ada, Dok. Oh iya ada. Kemudian di sini faktor yang kedua itu faktor resiko yang dapat diubah atau modifiable risk factor, di mana ini menyangkut mengenai pola hidup Ibu. Yang pertama itu kebiasaan merokok. Di sini mohon maaf sebelumnya Ibu, apakah Ibu merokok? Waktu muda saya merokok, Dok. Oh iya. Kemudian riwayat hipertensi, apakah ada riwayat hipertensi Ibu? Iya, saya hipertensi, Dok. Oh hipertensi. Kemudian apakah ada riwayat dislipidemia atau kolesterol Ibu? Iya, Dok. Saya sudah melakukan pemeriksaan dokter. Oh iya. Kemudian apakah ada riwayat diabetes Ibu? Ada juga, Dok. Oh iya. Kemudian riwayat obes Ibu? Obesitas, iya, Dok. Oh Dan ada. pemeriksaan antropometri, Dok. Oh iya. Jadi di sini faktor ini itu yang faktor risiko Ibu terkena PJK. Namun faktor dari penyakit, kebiasaan merokok, hipertensi, obesnya Ibu, itu semua bisa kita ubah dengan mengatur pola hidup Ibu ya. Iya, Dok. Baik Ibu Rani, selanjutnya apakah Ibu tahu komplikasi dari penyakit PJK ini? Tidak, Dok. Oh baik, jadi Ibu komplikasi dari penyakit PJK ini ada beberapa. Yang pertama yaitu penyakit cerebrovaskular atau penyakit pembuluh darah pada otak, di mana itu seperti perdarahan pada otak, kemudian terjadinya peradangan pada otak, dan bahkan bisa menyebabkan stroke. Selanjutnya yaitu komplikasi yang kedua yaitu hipertensi retinopati atau kerusakan pada retina dan pembuluh darah di sekitar retina. Kemudian yaitu disfungsi ventrikel kiri atau terjadinya kegagalan fungsi pada ventrikel kiri. Kemudian ada juga yang disebut dengan gagal jantung kongestif. Kemudian ada juga komplikasi yaitu penyakit ginjal kronik atau seperti hipertensi neuropati yang berhubungan dengan saraf. Kemudian juga albuminuria atau keadaan urin ibu yang dimana protein albuminnya itu abnormal atau lebih banyak. Kemudian juga bisa menyebabkan terjadinya komplikasi yaitu penyakit arteri perifer atau dimana itu terjadinya nyeri akibat karena sirkulasi darah yang
kurang baik atau yang tidak lancar atau biasa disebut dengan intermittent claudication. Baik, Ibu Rani, selanjutnya setelah Ibu mengetahui apa itu penyakit PJK, bagaimana gejalanya, kemudian apa-apa saja faktor resiko dan apa-apa saja komplikasi dari PJK, selanjutnya Ibu perlu mengetahui bagaimana penata laksanaan terhadap faktor resiko dari PJK ini. Baik, yang pertama itu adalah farmakologis, di mana terapi farmakologis atau terapi obat-obatan ini diberikan apabila ada penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, dan dislipidemia. Seperti Ibu Rani ini karena memiliki riwayat hipertensi, dislipidemia atau kolesterol dan diabetes, maka Ibu akan diberikan terapi obat-obatan atau terapi farmakologis. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan diet, di mana penyusunan diet ini seperti mengubah pola makan Ibu menjadi pola makan yang sehat, seperti pada penderita hipertensi diberikan diet rendah garam, kemudian pada pasien dengan obesitas diberikan diet kalori. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengubahan pola hidup, di mana pengubahan pola hidup seperti yang kebiasaan Ibu merokok, di sini perlahan-lahan Ibu mengurangi untuk merokok. Kemudian di sini juga kita mengubah gaya hidup atau pola hidup ke pola hidup yang sehat untuk meningkatkan aktivitas sehari-hari seperti berolahraga dan memiliki waktu istirahat yang cukup. Baik Ibu, dari penjelasan saya apakah Ibu sudah mengerti dan apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Baik dokter, saya sudah mengerti. Baik Ibu, semoga konseling ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan Ibu bisa sehat-sehat selalu ya Ibu. Terima kasih dokter. Selanjutnya di sini saya akan menuliskan resep pada sistem kardiovaskular yaitu hipertensi, di mana pada penulisan resep itu terdiri dari inscriptio, prescriptio, signature, subscriptio, dan pro. Di mana yang pertama bagian dari kepala dari surat resep ini inscriptio terdiri dari nama dokter, kemudian nomor surat izin praktek atau biasa disingkat dengan SIP, kemudian di sini nama klinik, kemudian di sini ada alamat klinik, kemudian di sini ada nomor telepon bila diperlukan, kemudian di sini juga ada nomor resep yang akan kita tuliskan nanti, kemudian di sini juga ada keterangan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan resep. Kemudian di sini juga yang terakhir bagian dari inscriptio yaitu penulisan huruf R kapital, kemudian garis miring, di mana singkatan dari bahasa Latin yaitu resip atau artinya ambillah. Kemudian kita isi dulu nomor resep itu 001, kemudian di sini tanggal pembuatan resep, tempatnya itu Makassar, tanggal 3 bulan 02 atau Februari, kemudian tahun 2021. Kemudian di sini bagian berikutnya yaitu pro, di mana pada bagian di bawah dari resep itu dituliskan identitas dari pasien yang terdiri dari nama pasien, kemudian usia, dan yang terakhir itu alamat. Kemudian di sini Nyonya Rini, usia 25 tahun, alamat Todopuli. Di sini Nyonya Rini ini mengalami hipertensi, maka dari itu kita resepkan obat amlodipin. Nah, selanjutnya yaitu bagian prescriptio, di mana itu terdiri dari nama obat yaitu amlodipin. Kemudian bentuk obat yaitu tablet yang kita tulis singkatannya itu TAB. Kemudian dosis obat atau sediaan obat yaitu 5 mg. Kemudian jumlah obat yang akan diberikan, pertama kita di depannya ditulis yaitu NO yang menandakan jumlah. Kemudian kita berikan di sini jumlah obatnya yaitu 10 biji, di mana kita tulis dalam bentuk angka Romawi yaitu 10. Kemudian bagian berikutnya yaitu signature, yang pertama ditandai dengan huruf S, sign. Kemudian cara pemakaian obat yaitu 001, yang artinya di mana obat amlodipin ini dikonsumsi pada malam hari dengan 1 tablet per harinya. Kemudian setiap resep obat yang dituliskan ditutup dengan garis, yang di ujung garis tersebut, di akhir garis kita berikan tanda tangan atau paraf.
ini merupakan bagian dari subscription. Berikut adalah penulisan resep dari obat hipertensi.